Oke, jadi di depan gue ini adalah dua keyboard terbaik lah bisa dibilang dari masing-masing merek ini. Dan ini adalah merek besar. Satu adalah Asus ROG Azoth dan yang kedua adalah Razer Black Widow V4 75%. Kedua keyboard line up flagship mereka lah ya bisa dibilang untuk saat ini. Dan kita coba cek aja mana yang lebih bagus. Keduanya ini sama di layout 75%. Harganya juga kurang lebih mirip-mirip lah ya. Yang Azoth ini gue yakin kayaknya lebih mahal sedikit. Keyboard gaming pre-built yang mulai terjun ke kategori custom keyboard lah bisa dibilang ya. Dan keduanya itu dari merek yang mainstream. Kita kan seringnya lihat keyboard-keyboard dari merek lokal ya. Jadi gue pikir lihat sesekali yang dari merek-merek besar kayak gini bakal seru juga. Oke, coba kita cek yang Razer terlebih dahulu ya, karena sebenarnya yang Azoth ini kita udah pernah lihat, gue udah pernah bikin videonya, cuman kayaknya sih ini yang versi lebih baru sih, warnanya baru gitu. Tapi secara keseluruhan sih mereka masih sama-sama aja, tapi yang Razer ini kita belum pernah lihat sama sekali. Nah, jadi ini adalah keyboard pertamanya dari Razer yang sebenarnya lumayan berubah sih dari keyboard-keyboard mereka yang lain. PCB-nya bisa hot swap untuk pertama kalinya, mountingnya itu pakai gasket mount dari Razer. Not bad. Bahkan ada semacam tape mode juga yang kita bakal lihat nanti. Yes, tape mode. Dan mereka juga udah pasti mereka pakai tape mode yang anti electrical gitu. Jadi ya mantap juga sih. Plate-nya di sini bahannya pakai besi. Stabilizer-nya itu tipenya plate mount yang udah di pre-loop dari sananya. Dan bahkan PCB-nya juga support screw-in stabilizer. Jadi kalau kita kurang puas sama stabilizer ya di sini kita bisa ganti pakai yang screw-in yang overall sih lebih bagus lah, lebih stabil gitu. Yang gua rekomen sih untuk ganti kalau kalian pengen. Karena jujur aja stabilizer yang bawaan ini kurang bagus sih ya. Gua udah cobain sih ganti yang ke screw in ya biar tahu bisa atau enggak. Dan ternyata emang bisa tanpa ada interference sama sekali. Mantap. Switch-nya mereka punya switch yang baru juga untuk keyboard ini ya yang namanya Razer Orange Mechanical Switch Gen 3. Dia sih disebut di boxnya sebagai tactile dan silent dan ya tactile tapi nggak silent. Sayangnya sih mereka cuman punya switch ini doang variannya, nggak ada yang versi linear atau mungkin clicky untuk orang-orang yang pengen. Dan buat gue pribadi karena memang gue lebih sukanya switch linear ya, untuk taruh switch tactile di keyboard gaming sih agak kurang sih. Tapi ya balik lagi itu preferensi masing-masing, itu cuman menurut gua aja, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Switchnya ini cukup halus, udah preloop dari sananya. Mereka juga sedikit long pull ya, jadi rasa tactile-nya itu lebih kerasa lagi pas kita bottom out. Gak ada suara ping dan gak ada suara scratch juga. Overall mantep sih untuk sebuah Razer ya. Ada knob juga di sini, mungkin nggak bisa disebut knob ya, ini apa ya, lebih ke slider gitu mungkin ya. Dan rasa tactile-nya itu enak banget untuk diputer-puter. Dan ada dua tombol untuk mute dan satu lagi untuk play pause. Tapi ya selebihnya kayak gitu aja sih, nggak terlalu ada yang special banget ya. Ini masih mirip-mirip lah sama generic keyboard Razer pada umumnya, cuman ya sekarang ini pakai gasket mount dan juga bisa hot swap. Tapi ya paling lebih unggulnya mereka bisa 8000 Hz polling rate yang gue pengen bahas soal polling rate tapi mungkin nggak di video ini aja karena gue ada satu video lagi yang bakal lebih membahas soal polling rate ya. Jadi subscribe biar nggak ketinggalan. Secara singkat, polling rate yang tinggi itu ya lebih bagus technically tapi mungkin nggak sepenting itu yang kita bayangin ya. Dan menurut gue juga polling rate di mouse itu lebih penting dibanding di keyboard. Nah, kalau dari sisi Asus kita punya si ROG Azoth yang mungkin kalian udah pernah nonton juga video gue. Dan di video itu juga gue cukup kaget karena gue ternyata lumayan suka sama keyboard ini ya, walaupun awal gue pikir mungkin paling gimmick doang. Tapi ya namanya hobi keyboard itu juga 100% gimmick ya. Layar OLED-nya itu termasuk gimmick juga, tapi ya setidaknya menurut gue lebih baik lah dibanding knob-knob biasa yang ada di keyboard-keyboard 75%. Bisa di-customize dan juga bisa atur-atur hal lain, bukan cuman volume. Hal yang sama dari kedua keyboard ini tuh menurut gue keycaps-nya. Mereka sama-sama jelek. Double shot, shine through, yang untuk harga segini sih gue nggak bisa terima. Kayak kerasa murahan banget gitu. Tipis dan fontnya itu nggak enak untuk dilihat. Mungkin yang Razer ini lebih kelihatan jelek ya dibanding yang Asus karena ya pertama mereka hitam semua, sedangkan yang Asus kan ya setidaknya ada aksen warna lah, modifiernya itu beda warna sama alfanya. Gua nggak ada masalah sama rasa di tangan kita, ada tekstur kasar-kasar sedikit gitu yang gue pribadi sih suka. Tapi selain itu
mereka keycaps yang sangat-sangat. Saran gue sih ganti aja keycaps, karena zaman sekarang keycaps juga nggak terlalu mahal-mahal banget ya, dan mereka beneran bisa bikin keyboard kita itu kerasa beda, karena itulah yang pertama kita lihat. Kayak mungkin keycaps dari Tenjin dan Noir Gear ini yang menurut gue mantep banget, gue bakal kasih linknya di bawah. Konstruksi keyboard mereka ini hampir-hampir mirip juga. Mereka punya bagian aluminiumnya sedikit doang, cuman di bagian top casingnya aja. ROG Azoth ini kualitasnya lebih kokoh, lumayan jauh ya, karena ini sama sekali nggak bisa dibengkokin loh aluminiumnya. Sedangkan yang Razer itu kerasa tipis dan masih bisa bengkok. Bottom case-nya mereka sama-sama terbuat dari plastik, dan untuk dalamnya juga mereka punya foam yang lengkap. Kecuali yang Asus ini nggak punya tape mod kayak si Razer. Tapi untuk foam di casingnya, si Azoth ini punya lebih tebel dibanding yang Razer. Saking tebelnya, itu agak sedikit ngefek ke gasketnya yang kita bakal bahas nanti. Sama-sama bisa RGB, kalau kalian peduli sama hal itu. Gue bakal bilang kalau RGB di Razer ini kelihatan lebih bagus sih. Gue selalu merasa Razer memang punya teknologi RGB yang lebih bagus dibanding brand-brand lain. Kayak laptop mereka juga keyboard RGB-nya terlihat bagus sih, gue nggak bakal bohong ya, walaupun gue bakal tetap matiin anyway. Tapi entah kenapa lampunya mereka mungkin ya, itu kayak kerasa lebih terang, lebih vibrant, dan lebih pop gitu. Gue udah pernah bilang, kalau RGB digabungin sama gadget warna hitam kayak gini, itu bakal jelek banget. Tapi somehow yang versi ini masih terlihat oke lah. Nah, si Azoth ini punya satu fitur yang jadinya lebih unggul dibanding yang Razer, yaitu adalah wireless. Ini bisa dongle dan juga Bluetooth, sedangkan yang Razer ini cuman pakai kabel doang. Dan teknologi wirelessnya si Azoth ini juga mereka klaim udah bagus banget, sama cepatnya kayak pakai kabel. Mereka sebutnya itu Speed Nova Wireless Technology. Dan walaupun gua nggak ada alat untuk ngetesnya, latency-nya itu secepat apa, tapi berdasarkan dari pengetesan orang luar sih kelihatannya memang bener ini sama cepatnya kayak pakai kabel. Jadi ya mantep juga untuk gamers-gamers yang pengen main wireless. Nah, tapi buat gua yang bikin gua lebih suka si Azoth ini tuh adalah switch mereka yang kali ini kayaknya switch baru, NX Snow Linear, dan ini switch yang halus banget. Wow, bener-bener mantep sih. Gua inget yang NX Red waktu itu gua cobain, itu juga bagus kok, udah pre-loop juga. Tapi yang kali ini kerasa lebih enak. Dan kalau kalian pengen lebih halus lagi, misalkan, kita juga bisa langsung loop dengan looping kit yang udah dapet dari boxnya. Dan yang terakhir juga stabilizer mereka yang sedikit aneh kalau kita belum pernah lihat tipe kayak gini ya. Awal gue itu agak skeptical dan bingung aja kenapa mereka pilih stabilizer yang kayak gini. Tapi ini salah satu stabilizer di keyboard gaming pre-built yang benar-benar halus dan gak rattle sama sekali. Enak banget untuk dipencet, bahkan spasinya juga bisa dibilang perfect. Oh my god, enak banget. Gue juga nggak ngerti kenapa ini stabilizer bisa seenak itu. Tapi kalau misalkan kalian tiba-tiba nggak suka sama stabilizer kayak gini, kesel pengen ganti, untungnya PCB-nya juga support screw-in stabilizer yang gue udah pernah tes juga di video waktu itu. Jadi ya aman lah, kita dapet the best of both worlds. Stabilizer bawaan yang udah enak, tapi kalau mau diganti juga bisa. Oke, coba kita dengar dulu typing test berdua ini kayak gimana. Buat gue sih
ROG Azoth ini lebih menang dari segi suara dan juga dari segi rasa ketiknya ya. Walaupun sebenarnya mereka sama-sama aja sih, sama-sama keras berdua. Mungkin yang Razer lebih lembut sedikit. Mungkin ya. Karena yang Razer ini masih ada sedikit flexnya ya, sedikit aja sih, kita harus tekan kuat-kuat banget. Kalau kita ketik normal juga nggak bakal kerasa sebenarnya. Sedangkan yang Azoth ini sama sekali nggak goyang, di dalamnya itu udah penuh banget sama foam-foam yang tadi. Tapi mereka berdua overall punya rasa ketik yang konsisten. Mungkin gue lebih suka yang Azoth karena switch-nya di sini lebih enak, lebih halus aja, dan stabilizer-nya juga kerasa lebih enak dibanding yang Razer. Jadinya rasa ketiknya, of course, juga jadi lebih enak. Yang Razer jujur aja tanpa modifikasi apa-apa ya, ini masih kerasa kayak keyboard biasa sih, keyboard plastik gaming generic gitu loh. Gue bisa apresiasi mereka mau mencoba hal baru ya, kasih PCB yang hot swap, kasih tape mod, ada foam yang lengkap. Tapi secara keseluruhan, terutama kalau kita lihat harganya, ini masih keyboard yang kurang bisa direkomend. Memang bener, yang Azoth ini lebih mahal ya dibanding si Razer ini. Tapi gua rasa dengan harganya kita dapetin setidaknya jauh lebih banyak hal. Kita dapat looping kit, kita dapat switch yang lebih enak, kita dapat desain yang lebih menarik menurut gua pribadi, kita dapat layar OLED ini juga. Dan yang paling penting untuk banyak orang mungkin, kita dapat fitur wireless. Jadi ya mungkin memang lebih mahal sedikit ya, tapi benefitnya itu jauh lebih banyak yang kita dapat. Tapi mungkin kayak gitulah kedua keyboard flagship dari merek mainstream kita ini ya, dari Asus dan juga dari Razer. Menurut gua sih yang lebih enak dari merek-merek besar kayak gini ya, kayak Asus, Razer, Logitech, kita tuh dapat produk yang one of a kind. Yes, produk mereka memang lebih mahal dibanding kayak merek-merek keyboard lokal yang lain yang kita sukai semua itu ya. Tapi gue yakin kalian pasti juga udah pada tahu kalau barang-barang merek lokal itu sebenarnya barang-barang dari pabrik Cina yang ditempel stiker merek aja. Jadi ya terkadang merek A produknya bisa sama dengan merek B. Dan jadinya banyak bikin orang-orang pusing kayak, loh kok dua merek beda tapi produknya sama gitu. Itu hal yang menurut gue sih kita nggak terlalu bisa lihat di merek-merek besar kayak gini kayak Asus atau Logitech gitu. Azoth ya Azoth sendiri, nggak ada merek lain yang desainnya sama persis kayak si Azoth. Tapi ya itu terlalu panjang lah untuk kita bahas di video kali ini. Sekarang cuman fokus ke dua produk ini doang. Dan gimana menurut kalian? Coba tulis di komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.